Sobat, pandai-pandailah mengumpulkan kekuatan yang Anda punya dengan kekuatan orang lain. Kepandaian bersinergi akan menjadikan Anda sosok yang baru, yang lebih beruntung. Anda mendapatkan keuntungan lebih. Pihak lain pun ikut bahagia dan menikmati hasil dari sinergi yang ada. Abang Po, di sini kata kuncinya adalah bersinergi, bersinergi. Nyok kita impleng kate sinergi ya Bang. Sobat Bang, di mana aja sehat semua ya, sehat alhamdulillah, berkah. Hidup kita bermanfaat buat lingkungan, buat keluarga kita, buat semuanya. Mudah-mudahan berkah, bukan cuma buat diri sendiri ya Bang Po, bisa bagi keberkahan buat orang lain ya Abang Po ya. Karena orang sukses itu Abang Po pastinya dia hidup bukan bermanfaat buat dirinya aja, tapi bisa bermanfaat buat orang lain juga ya Bang Po. Pastiin Abang Po udah bermanfaat belum sama orang lain. Kalau belum, yuk kita coba pikirin kira-kira apa yang bisa kita buat manfaat, walaupun hal kecil Abang Po ya. Minggirin beling dari jalanan Abang Po, minggirin paku. Ada sesuatu yang di jalanan itu kira-kira apa namanya ganggu orang jalan, pinggirin deh Abang Po, udah termasuk hidupnya bermanfaat buat orang lain Abang Po. Syukur-syukur sih kalau jalanan berlobang Abang Po bisa nambelin tuh jalanan biar lancar jalanannya ya. Itu salah satu contoh Abang Po ya. Kita mau ngimpleng kate bersinergi Abang Po nih hari lampunya lah, berarti ini malam kita ngimpleng kate sinergi ya Bang Po ya. Seperti biasa ya Bang Po, Balai Bang Ji hadir hari Rabu sama hari Sabtu. Nah nih hari Sabtu ini kita ngimpleng kate ya Bang Po. Cari kate, cari artinya, kita cari maknanya sampai dapat hikmahnya Bang Po. Nah kita mau ngimpleng kate sinergi nih ya Bang Po. Kata sinergi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya Bang Po kegiatan atau operasi gabungan yang dilakuin bersama-sama ya Bang Po, atau sinergisme jadi artinya dua aja itu Bang Po dilakukan beramai-ramai. Ane cerita dulu nih ya Bang Po. Dulu Ane tuh waktu masih sekolah itu seneng banget kalau diajak ke pasar sama babehnya temen ya. Babehnya temen tuh kebetulan dia jualan ikan Abang Po Nir, besok hari Minggu nih kita ikut babe gue lah belanja ikan di pasar ikan ya, di pasar ikan Abang Po belanja di pasar ikan Abang Po. Anda tinggal di Tanah Kusir, bayang nggak Abang Po, pasar ikan itu kan di daerah Jakarta Utara Abang Po. Anda kebayang banget nanti gimana malah ngerepotin nih, karena bayangan aneh itu kan kita berangkat nungguin angkot, terus nungguin bis atau apa ya, yang ngeluarin ongkosnya lagi ya kan, malah ngerepotin Abang Po. Kata dia udah ikut aja tapi kalau mau ikut nanti jam 11 malam karena belanja ikannya kan malam Abang Po, pagi langsung dijualin udah tuh Abang Po, aneh ikut aja tuh biasa jam 11 malam pada pakai sepatu bot Abang Po kalau dulu kan emang nggak sepatu bot selalu ada stok, karena jalanan kita kan masih pada becek ya Bang Po sepatu bot nih. Oke udah pakai sepatu bot tuh udah Bang Po berangkat itu pakai sepatu bot. Aneh jalan ke pinggir jalanan, kita nunggu kendaraan Aneh masih nanya dalam hati nih, pakai apa nih mobilnya. Nggak lama tuh Bang Po datang mobil kolbak kalau sekarang kita ngomongnya pick up, kalau kita dulu ngomong kolbak emang tulisan ada kol, ada baknya di belakang jadi kolbak udah. Nah di kolbak itu di belakang udah ada beberapa orang itu, 2 orang atau 3 orang itu. Ternyata itu dari Lebak Bulus sama dari Trogong kalau nggak salah itu orang
Jadi mobilnya itu dari Lebak Bulus ke Trogong dulu, jemput orang itu, baru jemput kita Abang Po. Berangkat ke pasar ikan rame-rame pakai kolbak ada ibu-ibu duduknya di depan, kita bapak-bapak duduknya di belakangan. Ini sebelah bapak-bapak waktu itu masih sekolah Nah, udah tuh parkir dia di pasar ikan. Waduh, udah mulai rame tuh Bang Po, ada truk pada nurunin ikan. Ini demen banget tuh Bang Po Melihat ikan-ikan udah macem-macem, ada ikan hiu juga dijualin tuh Bang Po, ada sotong apa segala macem lah. Banyak di situ ikan-ikan model-model. Belanja deh tuh. Belanja jam berapa gitu, 2:30 apa jam 2 gitu, pada kumpul lagi tuh Bang Po. Pada masing-masing nenteng bawa sama belanjaannya tuh buat dijual besok. Nah, udah rame-rame kumpul set sampai rumah Bang Po. Sebelum subuh udah pada sampai rumah. Jadi kan aneh yang diangkat belakangan tuh jadi di dropnya duluan di daerah Sarang Kusir, dan baru tuh bapak-bapak itu pada yo gitu. Nah, di sini nih Abang Po, aneh baru ngerti sekarang. Aneh implong lagi ceritanya yang kedua nih Abang Po. Dua cerita apa satu cerita, kepanjangan nggak ya? Nggak apa-apa deh, dua cerita deh, ntar aneh singkat-singkat nih yang ini. Ada dua warung Abang Po jaraknya nggak berjauhan sekitar 200 meteran lah itu Bang Po. Aneh pertama di warung A nih Abang Po. Begitu aneh beli sesuatu lah di warung A, besoknya aneh ke warung A nggak ada Bang Po. Aneh beli ke warung B, ada stoknya Bang Po, banyak banget udah gitu harganya bisa lebih murah daripada warung A yang tadi. Aneh di warung B ini, gua keseripan nggak tadi ngomongnya. Aneh beli di warung A pertama itu Bang Po. Pas aneh mau beli lagi stoknya kagak ada. Akhirnya aneh ke warung B. Yang di warung B ini stoknya banyak Abang Po. Udah gitu harganya murah lagi. Udah beberapa kali karena aneh sering banget beli itu barang. Besoknya aneh ke warung B terus jadinya. Nah, aneh ngobrol sama di warung B ini, Bang. Terus terang aja Bang, aneh dulu nih aneh dulu nih pertama dibelinya di warung Abang, udah gitu di sono itu selain harganya mahal, begitu stoknya jarang ada Bang. Ini gimana nih Bang, Abang di sini stoknya banyak, harganya lebih murah mungkin aneh beli warung ono beli di warung Abang ini, dia jual lagi masih dapat untung Bang. Gimana sih Bang? Gimana sih Bang biar ketemu tuh harga sama stok banyak? Tuh Abang cerita begini nih kalau gua belinya langsung dari pabrik, makanya gua stoknya banyak dan harganya murah. Lah Bang, kalau beli di pabrik kan belum ongkosnya. Satu, kedua, lu juga kudu beli dalam kuantiti yang banyak, ya kan? Kalau di pabrik kan kagak dilayanin kalau kalau ketengan. Nah, untuk kuncinya nih, gue kumpulin beberapa warung yang jual nih barang, udah lu butuhnya berapa sebulan, lu butuhnya sebulan. Gua jadiin satu nih, masuklah kuantitinya. Kalau kita beli di pabrik, udah tinggal gua order ke pabrik. Kalau udah order, transfer aja dianterin, kagak pakai ongkos gua. Aduh, luar biasa tuh Abang Po. Jadi dari dua kasus ini aneh bisa nyimpulin Abang Po bahwa di sini ada sesuatu yang nama KT bersinergi ya Bang Po. Jadi menyatukan beberapa kekuatan jadi satu Abang Po. Jadilah ketemulah solusinya jadinya. Stok banyak, harga murah. Itu juga cerita aneh yang pertama tadi Abang Po. Aneh kalau ngebayangin dari Tanah Kusir kita nungguin angkutan itu belum tentu ada kalau jam 11 malam kan. Udah gitu kalau ada juga mungkin yang angkutan ngalong itu ngalong, kalau kata orang angkot itu dulu ngalong keluarnya malam lah kagak ketemu juga ongkosnya. Kalau apalagi kalau aneh ikut pasti nambahin ongkos lagi. Rupanya nih temen babinya teman aneh ini udah bersinergi sama tukang ikan yang ada di Lebak Bulus, di Trogong, Tanah Kusir. Satu kali jemput dan dia langganan Abang Po.
sebulan sekali baru bayar. Ya, udah nungguin pasti datang tuh kolbak ya, udah sampai di pasar ditungguin ya, nggak serengkedan gitu ya, langsung mana pakai pick up lagi, mau dia berapa juga belanjanya muat abang po. Nah dari cerita ini abang po, yuk kita implang KTP sinergi, kita udah lihat artinya tadi kata sinergi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita udah contohin aplikasinya bagaimana orang itu usaha bersinergi sama yang lain abang po. Cuma kan sinergi bukan sembarang bersinergi abang po. Pastinya kudu ada namanya saling ngerti abang po. Ada 3 hal yang kalau kita mau bersinergi itu kudu kita punya, kudu orang lain juga punya rasa itu abang po. Pertama itu apa bang po? Mau mendengar, mau ngedengerin temen kita nih. Kalau kita mau ngedengerin otomatis orang juga senang didengerin. Yang kedua nggak sombong abang po. Jangan sombong. Kita kudu ilangin rasa sombong itu. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri abang po. Ini kalau kesini nih nyambung gak guys? Ya kalau cuman sekedar angkot aja sih kita ngevaluasinya di mana ya. Tapi kalau bersinergi dengan usaha yang lain, kita kudu pinter juga tuh bersinergi. Bersinergi. Kita juga kudu pinter juga tuh ngevaluasi diri abang po. Ngevaluasi diri itu jangan cuma berpikir sendiri aja abang po. Bagusnya sih kita nanya sama temen kita, kira-kira apa sih kelebihan sama kekurangan gue, kira-kira apa sih? Kita dengerin deh tuh. Mudah-mudahan dengan begitu kerjasama kita, usaha kita jadi lebih ringan dan lebih gampang bisa menanggung beban apa yang kita rasa. Ringan sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul pastinya bang. Bang Munir di channel Cak Kembali Bang I undur diri. Semoga ada manfaat nih. Ini KT bersinergi. Yang belum subscribe abang bu, biar kita ketemu di video berikutnya. Semoga ini ada manfaatnya. Bang Munir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Bapak bersinergi lah. Tapi yang namanya bersinergi itu bukan cuma kerjaan abang po. Bersinergi itu sama keluarga kita kudu bersinergi. Seorang istri sama seorang suami kudu bersinergi. Kita orang tua sama anak juga kudu bersinergi. Bekerja sama dalam membangun masa depan. Teman-teman kerja kita kudu bersinergi. Anak sekolahan juga kudu bersinergi abang po. Cari tuh kemampuan yang lain yang bisa adik-adik sekalian bisa bekerja sama. Kalau gua nggak tahu matematik, cari yang bisa matematik biar bisa belajar bersama. Tapi jangan salah, jangan nyontek abang po. Artinya kita kudu belajar.